Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 yang saya banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa meskipun melalui video. Kita masih bisa belajar, mudah-mudahan kalian di sana dalam keadaan sehat-sehat saja. Untuk mengawali pelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita akan membicarakan mari kita melestarikan sunnah talqin, ziarah kubur dan haul, di mana ini merupakan tema atau materi pada bab 3. Di dalam pelajaran ini atau dalam bab ini, indikator yang akan mesti kalian capai atau kalian pahami, kalian pahami ya, yang akan kalian capai itu adalah pertama menjelaskan pengertian talqin, haul, ziarah kubur dan peringatan setelah meninggal dunia. Ya, tentunya dalam hal ini adalah tahlil 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, 1000 dan haul kan. Di samping menjelaskan pengertian juga menjelaskan hukum dan hukum dasar talqin atau dalil. Samping itu kemudian tata cara talqin, ya, haul, kemudian ziarah kubur dan peringatan setelah meninggal dunia. Dan yang keempat atau yang terakhir ini adalah kalian mampu menjelaskan hikmah talqin, haul, ziarah kubur dan peringatan setelah meninggal dunia. Pertama, coba kalian amati dulu ini adalah orang yang sedang mentalqin, ini adalah orang sedang ziarah kubur, ini adalah peringatan haul, dan ini adalah tahlil 7 hari atau 40 hari atau 100 hari dan sebagainya, atau peringatan orang setelah meninggal dunia. Pertama, talqin ya. Apa sih talqin? Talqin ini merupakan salah satu amalan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW agar dilaksanakan oleh umatnya. Meskipun banyak sekali orang yang menuduh bahwa talqin adalah bid'ah, sesat dan sebagainya, kalian jangan menghiraukan itu ya. Kita tetap berpedoman pada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, wabil khusus An-Nahdiyah, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwa talqin merupakan salah satu amalan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW agar dilaksanakan oleh umatnya. Oleh karena itu, agar dapat melaksanakan talqin sesuai dengan tuntunan Nabi, seorang muslim dituntut untuk mengetahui pengertian, hukum dan dasar hukum, serta tata cara talqin. Pertama, pengertian. Menurut bahasa, talqin berarti mendikte, mengajar dan memahamkan secara lisan. Itu secara bahasa. Secara bahasa itu ya, talqin itu yang mendikte. Misalkan, wahai fulan si fulan, ya, dan sebagainya, ini kan mendikte. Mengajar tentang bahwa Allah, Tuhan kamu itu siapa, yaitu jawablah dengan tegas Allah. Nabi kamu siapa, jawab dengan tegas Nabi Muhammad dan sebagainya. Ini artinya mendikte. Nah, secara istilah, talqin adalah bimbingan kalimat ikhlas, yaitu kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, atau kalimat syahadat yang diberikan pada seorang muslim yang telah menampakkan tanda-tanda akan meninggal dunia atau untuk mayit yang baru dikubur ya. Jadi sekali lagi, tuntunan atau bimbingan kalimat ikhlas ya. Kalimat ikhlas itu kalimat la ilaha illallah ya, atau kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya. Cukuplah kalimat syahadat pertama saja, asyhadu alla ilaha illallah, khawatir barangkali tidak sampai pada kalimat terakhir ya. Cukup inilah la ilaha illallah. Kepada siapa? Orang yang telah menampakkan tanda-tanda akan meninggal atau sakaratul maut ya, menjelang sakaratul maut, atau bagi mayit yang baru dikubur. Jadi ada dua pengertian di sini. Talqin sebelum orang meninggal, artinya ketika sudah ada tanda-tanda orang akan meninggal, dan talqin ketika seseorang baru dikubur. Hukum talqin
Hukum talqin untuk muslim yang sudah menunjukkan tanda-tanda akan meninggal dunia dan yang baru dikubur adalah sunnah. Artinya ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan dan ketika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ini salah tulis ya. Ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, dan ketika tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa. Dasar hukum talqin bagaimana? Dasar hukum talqin yang pertama, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah, rawal Bukhari. Talqinilah orang-orang matimu dengan kalimah la ilaha illallah. Ini HR Bukhari ya. Ini hadis riwayat Bukhari, jadi cukup kuat, cukup sahih. Kemudian yang kedua, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Dari dasar atau dalil ini, maka kemudian orang yang baru meninggal atau orang yang hendak meninggal itu dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, dalil yang lain menyatakan bahwa An Sa'id bin Abdillahil Audi qala syahidtu Aba Umamah wa huwa fin naz'i faqala idza ana mutu fasna'u bi kama amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an nasna'a bi mautana amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqala idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitum at-turaba ala qabrihi falyakum ahadakum ala ra'si qabrihi summa liyaqul ya fulan bin fulana fa innahu yastawi qaidan summa yaqulu ya fulana bin fulana ya fulan bin fulana fa innahu yaqulu arsyidna rahimakallah walakin la tas'uruna falyaqul Uzkur ma kharajat alaihi minat dunya syahadatan an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama fa inna munkaran wa nakiran ya'khudu wahidun minhuma biyadi sahibihi fayakunullahu hajijahu dunahuma ila hawa'a ya fulana ibn hawa rawahu Tabrani wa Ibnu Asakir wal Yalami. Apabila aku mati nanti, lakukan padaku seperti yang disuruh oleh Rasulullah agar dilakukan kepada mayat. Rasulullah telah memerintahkan kita dengan sabdanya, apabila seseorang dari kalian mati, maka katakanlah, tanah di atas kuburanku dan berdirilah salah seorang di antara kamu pada bagian kepala. Kemudian katakan, wahai si fulan bin fulana. Orang itu mendengarnya tapi dia tidak mampu menjawab. Kemudian katakan, wahai fulan bin fulana, maka dia duduk. Kemudian katakanlah, wahai fulan bin fulana, maka dia berkata, berilah aku petunjuk, semoga Allah merahmatimu. Tetapi kamu semua tidak mengetahuinya. Maka hendaklah dikatakan, ingatlah apa yang telah menyebabkan kamu dilahirkan ke dunia, yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu hambanya dan Rasulnya, dan engkau telah meridhoi Allah sebagai Tuhanmu, dan Islam itu agamamu, dan Muhammad itu nabimu, dan Al-Quran itu petunjukmu. Maka malaikat Mungkar dan Nakir berpegangan tangan lantas berkata, mari kita kembali, apa gunanya kita duduk untuk bertanya di muka orang yang ditalkin. Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya tidak diketahui nama ibunya? Rasulullah menjawab, maka hendaklah dinasabkan kepada ibu manusia, yaitu Hawa, dengan mengatakan, wahai fulan bin Hawa. Hadis riwayat At-Tabrani, Ibnu Asakir, dan Ibnu Dalami. Jadi jelas itu adalah dasar orang mental talqin. Bagaimana tata cara talqin? Ya. Yang pertama adalah mentalkin orang muslim yang hampir meninggal. Mentalkin orang muslim yang hampir meninggal, artinya hendak meninggal.
Cara mentalkin seorang muslim yang menunjukkan tanda-tanda hampir meninggal adalah sebagai berikut. Pertama, dilakukan dengan suara yang lembut, artinya menuturkan kepada orang yang sakit tadi itu dengan kalimat yang lembut, yang sopan, yang lembut lah, agar yang mendengar yang sedang sakit itu merasa nyaman. Kemudian tidak mendesak dan memaksanya untuk mengucapkan kalimat syahadat, apalagi saya membentak, tidak boleh ya. Mentalkin orang yang hampir meninggal kok kemudian membentak ya. Kemudian tidak dalam bentuk menyuruh seperti katakanlah, tidak ya, katakanlah la ilaha illallah, tidak menyuruh seperti itu, tapi cukup disebut saja kalimat itu sekedar didengar oleh si mayit agar ia sadar dengan kemauannya sendiri ia mengucapkannya. Bisikan saja di dalam kuping ya, misalkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar si orang yang hampir meninggal itu menyaut ya, kemudian sadar mengucapkan kalimat itu. Jika yang sakit sudah mengucapkan kalimat syahadat itu sekali, jangan diulangi lagi, kecuali jika ia mengucapkan kalimat lain sesudah itu. Artinya ketika dia sudah mengucapkan sekali itu ya tidak usah disuruh untuk mengulangi lagi, khawatir tidak sampai kan. Kecuali sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang lain, maka dia dibisiki lagi agar mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat la ilaha illallah, karena ucapan yang terakhir diharapkanlah ucapan kalimat la ilaha illallah. Yang diusahakanlah akhir kalimat yang diucapkan di dunia adalah kalimat tauhid sebagaimana tujuan talqin. Orang yang mentalqin seyogianya bukan orang yang akan mewarisi harta peninggalan si sakit, dan bukan pula orang yang dengki padanya atau musuhnya. Jika tidak ada orang yang hadir menjelang ajalnya itu selain ahli waris, maka menalkin sebaiknya salah satu dari ahli waris yang paling sayang kepada si mayit. Itu tata cara menalkin orang yang hendak meninggal dunia. Nah, sekarang mentalkin mayit orang muslim yang baru dikubur. Nah, mentalkin mayit orang muslim yang baru dikubur. Nah, tata cara mentalkin mayit orang muslim yang baru dikubur, hendaknya orang yang menalkin berposisi duduk seperti ini ya, seperti ini, duduk di hadapan kepala si mayit. Nah, duduk di hadapan kepala si mayit, sedangkan hadirin yang lain berdiri. Nah, yang menalkin ini duduk di depan kepala si mayit, yang lain itu kemudian berdiri. Lafal talqin adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum lil ajri was thawab, wa fiha nu'idukum lid-dudi wat turab, wa minha nukhrijukum lil 'urdi wal hisab. Bismillah wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sihhatu wa idatam fidahum jami'ul ladina muhdharun. Hei Pak Kambari, saiki sira wis mati lan saiki sira wis ngalih marang alam kubur, yaiku alam barzah. Sira aja nganti lali perkara kang sira sungkemi nalika sira pisah karo kita kabeh, yaiku nekseni yen sak temene ora ana pangeran kang hak kejaba Gusti Allah Ta'ala, lan nekseni yen Gusti Muhammad iku utusane Gusti Allah Ta'ala. Hei Pak Kambari bin Salim, sing hati-hati yen sira ditekani malaikat loro kang dipasrai nyoba marang sira aja kaget lan aja geter, ngertia sak temene kang bakal nekani sira iku pada makhluk Allah. Pak Kambari bin Salim, yen malaikat loro mengko takon marang sira mengkene, sapa pangeranmu, apa agamamu, sapa nabimu, apa itikadmu, lan apa kang sira sungkemi nalika sira mati. Yen sira ditakoni kaya mengkono jawab pangeran iku Gusti Allah. Yen dikapindhoni takone jawab maneh Gusti Allah Ta'ala iku pangeranku.
Yen dikaping teloni takone yaiku pitakon kang pungkasan, sira jawab kang tegas, aja keter lan aja kuatir, Gusti Allah iku pangeranku. Agama Islam agamaku, Gusti Muhammad nabiku, kitab Quran iku panutanku, salat sembahyang iku kewajibanku. Wong Islam kabeh iku sedulurku, Nabi Ibrahim iku persasat bapakku. Aku urip lan mati netepi ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Kambari bin Salim, ujah kang diwarahake marang sira iki cekelana kang temen-temen ngertia yen sira bakal manggon ing alam kubur nganti besok dina kiamat, yaiku dinane wong ahli kubur pada ditakoni Pak Kambari bin Salim ngerti ya yen patiku hak anggon ing kubur, ditakonan mungkar nakir anak ing kubur, dinane tangi saking kubur, anane hisab arju wat siratal mustaqim, neraka lan swarga iku kabeh hak Gusti anane. Setuhune dina kiamat iku mesti mekalan setuhune Gusti Allah iku bakal nangekaken wong kang ana ing alam kubur. Wa nastaudhiuka ya Allah, Allahumma anistakun li wahid, Allahumma ya anisa kulli wahid wa ya hadiron la sayyahib anis wahdatang ana wahdahu warham hurbatangahu wa hurbatahu walakinhu hujjatahu wala taftina ba'dahu wa firlana walahu ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi itu tata cara mentalkin ya. Adapun nanti tentang ziarah kubur ya, tentang ziarah kubur, kemudian tentang apa namanya hal, kemudian peringatan orang setelah meninggal, setelah meninggal kita sambung pada pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk tugas saya berikan pada ruang yang berbeda, baik melalui WA Group maupun Google Classroom dan sebagainya. Terima kasih. Ahlul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.